Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Putri dengan NIM 22101162200010. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang telah saya buat untuk tugas mata kuliah media pembelajaran. Saya telah Untuk melakukan riset awal dalam menentukan media pembelajaran ini, saya menggunakan cara mengunduh buku Sekolah Elektronik BSE Kurikulum Merdeka kelas 12 SMA dengan materi Bahasa Indonesia bab 4 menyampaikan opini tentang perundungan. Nah, subbab materinya itu ada yang pertama, mengungkap perwatakan tokoh dalam cerita. Jadi di sana siswa diajarkan cara mengidentifikasi dan menganalisis perwatakan tokoh dalam cerita yang berhubungan dengan perundungan. Ini mencakup sifat fisik dan psikologis yang berperan dalam kasus perundungan. Lalu yang kedua ada menulis tanggapan tentang perundungan secara kreatif. Siswa diminta menulis tanggapan atau opini secara kreatif mengenai fenomena perundungan. Ini bisa berupa cerita pendek, esai, atau puisi yang menggambarkan dampak dan solusi dari perundungan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada menyimpulkan bacaan dengan tampilan grafis. Jadi siswa diajarkan bagaimana menyajikan kesimpulan dari teks yang mereka baca dalam bentuk grafis, seperti infografis atau peta konsep untuk memperjelas ide utama tentang perundungan. Nah, materi selanjutnya itu ada mengenali istilah dari fenomena sosial. Bab ini memperkenalkan istilah-istilah yang terkait dengan fenomena sosial seperti perundungan, seperti pelaku korban, saksi, dan jenis-jenis perundungan, entah itu verbal, fisik, dan sosial. Nah, materi selanjutnya ada mahir menggunakan tanda baca. Jadi siswa diajarkan cara menggunakan tanda baca dengan benar saat menulis tentang isu-isu sosial, terutama dalam konteks penulisan naratif dan deskriptif. Selanjutnya ada mengungkap fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam narasi. Jadi siswa belajar membedakan antara fakta, opini, fiksi, dan asumsi dalam sebuah narasi, terutama terkait dengan perundungan. Ini membantu mereka berpikir lebih kritis tentang informasi yang mereka terima. Dan materi terakhir itu ada mendiskusikan perundungan secara daring, yaitu mencakup pembelajaran tentang cara berdiskusi tentang perundungan secara daring, termasuk etika berdiskusi dan bagaimana menyampaikan opini dengan santun. Nah, untuk metode yang saya gunakan itu adalah Problem Based Learning atau PBL. Alasan saya memakai metode ini karena PBL membantu siswa memahami perundungan dengan mengaitkan permasalahan nyata yang memerlukan pemecahan. Nah, untuk penerapannya, saya sebagai guru dapat memberikan skenario atau cerita tentang kasus perundungan dan meminta siswa untuk menemukan penyelesaiannya, baik dari perspektif hukum, psikologis, maupun sosial. Nah, untuk media pembelajaran yang saya gunakan itu ada pertama, video Nah, untuk video pembelajaran yang saya gunakan itu pertama ada video edukasi tentang perundungan. Jadi untuk penerapan itu saya akan menampilkan video yang menggambarkan kasus perundungan, diikuti dengan diskusi tentang bagaimana perundungan terjadi, dampaknya, dan cara menanganinya. Siswa juga dapat diminta membuat tanggapan atau kritik kreatif dari video tersebut. Lalu yang kedua, minta siswa membuat cerita pendek tentang perundungan atau storytelling. Jadi baik dari perspektif korban, pelaku, atau saksi untuk membantu siswa memahami perundungan dengan mengaitkan permasalahan nyata yang memerlukan pemecahan. Nah, dari dua media yang ingin saya gunakan tadi, diharapkan siswa dapat memahami tentang apa itu perundungan, lalu bagaimana tadi tanda baca yang benar dalam suatu tulisan, dan juga bagaimana membedakan opini, cerita, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu siswa dapat diminta membuat opininya masing-masing tentang perundungan tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang peta konsep
yang setelah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.